Halo, selamat sore teman-teman. Di sore hari ini saya mau melakukan sesuatu, yaitu memasak, memasak daging daging babi. Nah, itu ya. Nah, em, kalau di rumah saya, kalau kami ingin makan daging itu, ya biasanya kami beli yang mentah, dan yang mengerjakan biasanya saya, ya karena istri kurang bisa untuk memasak itu, dan apalagi kalau suruh PRT tentu nggak bisa karena PRT saya namanya Muslim. Nah, kan nggak boleh kita suruh-suruh, ya kan. Nah, apalagi daging itu kan tidak halal seperti itu ya. Nah, kali ini saya mau berbagi cara, ya, berbagi informasi, tutorial atau cara ala Feliver 2021 memasak daging B2, ya istilahnya kalau orang Batak B2 gitu ya. Nah, jadi daging ini, ya ini dagingnya bisa terlihat ya teman-teman ya, masih segar. Kemarin saya beli ini ya, di dekat rumah saya, dekat sini. Dan di sini saya sudah, tadi istri sudah cuci, tidak perlu saya cuci lagi. Nah, kemudian sudah diiris juga bawang, ya bisa terlihat teman-teman, bawang merah, bawang putih, terus ada cabai juga sudah diiris. Nah, pertama-tama yang saya lakukan sebelum saya menggorengnya, ya, jadi kebetulan sore hari ini mereka istri anak-anak pengennya digoreng gitu ya daging ini, dan biasanya saya tidak langsung goreng teman-teman. Saya biasanya ngerebus dulu, ya, rebus dulu. Nah, setelah direbus baru digoreng seperti itu. Baik, ini sudah tersedia kualinya. Nah, saya isi kuali ini dengan air yang bersih, ya. Saya ambilnya dari air keran, ya, air keran yang biasa buat minum, ya. Teman-teman bisa lihat, ya, saya ambilnya dari sini. Jadi di rumah kami tidak menggunakan air pump, ya, kami menggunakan air tanah. Namun kalau untuk air minum atau untuk merebus botol yang buat anak gitu ya, karena saya masih punya anak kecil gitu yang umur 2 tahunan. Nah, biasanya untuk ngebersihin peralatan makan minumnya dia itu biasa air ini, air bersih ini. Nah, kemudian kami minum juga langsung dari sini, tidak perlu dimasak lagi. Jadi sudah ada filternya, seperti itu teman-teman. Nah, ini baik, jadi airnya cukup segini aja, sebentar teman-teman, ya, airnya cukup segini, ya, jangan terlalu banyak juga. Jadi disesuaikan dengan banyaknya daging yang kita ingin rebus gitu ya. Oke. Nah, saya buka kompornya. Untuk airnya ya cukup bagus ya,
sama seperti air aqua yang biasa kita beli di luar itu ya, yang 1 galon kalau dulu itu 3,5 ya, apa 5.000 gitu ya. Nah kalau kami tidak beli air galon lagi, karena kami sudah punya ini, udah lama kami punya, udah sekitar 10 tahun ya, 10 tahun, dan kami merasa nyaman dengan ini dan hemat juga sebetulnya ya. Lebih irit ya, lebih irit. Nah ini kita tunggu sampai dia mendidih, baru nanti kemudian daging ini dimasukin ya, dimasukkan. Tapi jangan lupa teman-teman, setelah ya, atau ketika teman-teman beli daging ya di pasar atau di tempat pemotongan ya, jangan sampai lupa untuk cuci ya, harus dicuci sampai bersih, karena kan kita tidak tahu ya apakah di tempat penyembelihan atau pemotongannya itu sudah dicuci atau belum. Jadi kita juga harus waspada terhadap itu gitu ya, untuk menjaga kesehatan kita juga gitu ya. Jadi harus dicuci. Nah kenapa saya tidak cuci lagi ini, karena tadi istri saya barusan sudah cuci ya, jadi tidak perlu saya cuci lagi. Nanti saya langsung masukkan ke dalam kuali setelah airnya mendidih ya. Ini sudah mulai mendidih teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, sudah mulai mendidih. Nah jadi saya buka pintu ya, pintu biar asapnya keluar ke depan. Ini sudah mendidih, jadi saya tinggal masukin saja. Kita tunggu sampai dagingnya agak mengeras gitu ya. Nah itu membuktikan bahwa udah setengah matang gitu ya. Nah, udah setengah matang. Jadi kita tunggu aja prosesnya. Jadi biar lebih wangi sedikit, nanti kita masukkan bawang ya, bawang putih, bawang merah ya, bawang merah sedikit biar dia wangi. Nah ini cara saya kalau memasak daging B2 ya, B2 ini. Dan cara saya ini bisa diikuti, bisa tidak ya. Oke. Kita balikin dulu dagingnya biar matangnya merata gitu. Nah kenapa harus direbus, kan itu pertanyaannya ya, kenapa nggak langsung digoreng aja? Kalau langsung digoreng biasanya itu prosesnya lama nanti ya, lama, dan matangnya itu nggak maksimal biasanya. Nah jadi kalau udah direbus duluan, misalnya daging ini setengah matang, nah nanti ngegorengnya juga enak. Artinya tidak perlu lama-lama untuk menggorengnya. Nah paling yang kita harus perhatikan keringnya aja gitu. Ya, keringnya.
kalau udah hampir kenyal ya, kenyal, nah berarti itu udah matang sebetulnya ya. Jadi jangan sampai kenyal ya, jadi daging itu kenyal gitu ya, jangan sampai ketika kita menggorengnya. Nah, kalau udah kenyal berarti itu menandakan udah matang seperti itu. Nah, itu sih cara saya ketika saya mau goreng daging ini. Nah, ini sudah mulai. Jadi kalau merebusnya nggak perlu lama-lama teman-teman, paling lama-lamanya 5 menit. Bawang dikit. Biar dia agak wangi. Ya, ini sudah hampir setengah matang. Tadi belum dikasih garam. Nah, kalau belum dikasih garam ya saat ini kita harus kasih garam saat dia direbus. Kasih garamnya ya ya kita kira-kira aja ya, secukupnya. Jangan juga terlalu banyak nanti kasih nanti. Kira-kira setengah sendok. Kalau untuk ukuran ini ya cukuplah setengah sendok. Jadi nanti pas ngegorengnya nggak perlu kasih garam lagi. Lebih baik kita kasih garamnya saat kita rebus daripada saat digoreng. Kenapa? Karena kalau saat direbus seperti ini, garamnya itu menyerap ke daging. Nah, ini sudah setengah matang. Bisa terlihat ya teman-teman. Dan sekarang saya angkat. Saya makan dulu kompornya. Saya angkat, kemudian saya taruh di wadah. Ambil tempat yang baru, mangkok yang baru yang bisa muat gitu ya. Nah, kita sesuaikan, jangan yang ini tadi kan ini kotor ya, kita ambil yang lain gitu. Nah, kira-kira ini cukup lah. Oke. Nah, nanti daging ini saya taruh sini. Airnya boleh diperlukan, boleh juga dibuang gitu. Kan niatnya mau goreng terus ya, seperti itu. Ya, baik teman-teman, ini saya sudah angkat ya, sudah setengah matang. Nah, sekarang saya goreng ya, saya goreng. Nah, langkah pertama yang saya lakukan adalah saya ambil minyak goreng. Karena ini ada ya berlemak ya, maka cukup sedikit saja ya, untuk minyak gorengnya. Karena kan lemak ini nanti kan dia akan keluar sendiri bersamaan dengan minyak ini gitu. Jadi daging ini tidak akan kering gitu. Yang paling penting ya cukup untuk menggoreng bawangnya. Ya kira-kira segini teman-teman ya.
jadi jangan terlalu banyak minyak gorengnya. Apinya sedikit saja, jangan terlalu gede ya. Oke, cukup segini, lihat ya. Oke ya. Nah, kali ini saya tidak pakai cabai. Nanti saya pisahin ya. Jadi ada 2 kali proses. Yang pertama saya gorengnya hanya menggunakan bumbu bawang merah dan bawang putih. Nah, nanti berikutnya baru pakai cabai. Karena anak saya yang paling bontot kan mau juga gitu. Ya biasanya mereka kalau makan daging begini sangat lahap teman-teman, nafsu makannya ada gitu. Memang dasar orang Sumatera tuh gitu teman-teman. Padahal papanya nggak pernah ngajarin mereka harus suka daging ini gitu. Memang anak-anak itu benar ya, peribahasa yang mengatakan buah pohon itu kalau jatuh nggak jauh-jauh dari pohonnya gitu ya. Nah, pertama bawang merah dulu, digoreng. Saya biasanya kalau ngegoreng nggak pakai masako ya, saya kurang begitu suka itu. Yang gorengnya jangan sampai kering banget ya, nggak boleh sampai hitam gitu ya. Kita diamkan dulu. Nah, bawangnya kita pinggirin dulu ke samping. Nah, kemudian baru kita goreng yang bawang putihnya. Harus hati-hati nih karena ada cabai, takutnya ngikut, jadi lebih baik pakai tangan saja lah. Biasanya istri dan anak-anak kalau makan hasil dari masakan saya ini, biasanya mereka enak banget, katanya enak banget gitu. Padahal bumbunya cuma bawang goreng, bawang putih ya, itu aja, tapi katanya enak banget. Nah, oke. Ini sudah. Kemudian kita dulu, terakhir kita goreng cabenya, bawang putih, bawang merah kita pinggirkan ke samping ya, gitu ya. Sekarang cabai
pokoknya jangan terlalu lama-lama ya. Ya, oke. Nah, cabenya kita pinggirin, kita angkat dulu karena kan anak saya yang paling kecil nggak boleh cabai, nanti dia bisa mules ya. Kita pisahin dulu. Oke, ini cabenya sudah dipisahin. Baru kita masukkan daging tadi. Masuk ke dalam. Aduk bersamaan dengan bumbu-bumbu tadi, bawang putih, bawang merah, jadi caranya sangat simpel ini. Ya, kenapa bisa enak? Karena digorengnya kering, itu sih intinya. Sama kayak nasi goreng gitu ya. Nah, kalau menggorengnya kering, bumbunya pas, pasti enak, garing. Jadi awal-awal kita masukkan tadi harus dibalik-balik terus, saya tidak lengket teman-teman. Nah, nanti kalau dia udah agak matang ya, bisa dibiarin, tapi jangan terlalu waktunya agak lama juga ya. Nah, ini apinya kegedean, kalau dia tunggu sekitar 5 menitan ya. Ini sudah hampir matang. Nah, saya pisahin dulu yang buat anak saya yang paling kecil sebelum dikasih cabai. Buat dia ya udah dipisahin. Oke, tinggal saya masukin cabenya. Nah, boleh pakai kecap, boleh juga enggak ya, tergantung selera. Nah, itu karena istri saya suka cabai. Nah, ini sebenarnya udah matang ya, karena istri saya suka apa namanya, kecap, jadi saya kasih kecap dikit. Kecap mana kecap? Oke, ini ada kecap.
kecap dikit. Oke. Kecap tadi itu kecap manis ya. Kita tunggu sampai matang, benar-benar matang, sampai benar-benar matang. Ikutin terus ya sampai selesai. Ya, jadi nanti kalau kurang garam ya tinggal ditambahin aja. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan sudah bisa kita angkat. Ambilkan potnya lagi. Oke, ini tempatnya. Velia Fair ya, ala Velia Fair, cara menggoreng, proses menggoreng pork atau B2 ya mbak ya, B2 ya. Nah itu ada mbaknya itu, mbak babysitter yang PRT-nya lagi ambil infal di tempat lain karena ini situasi apa mbak ini mbak? Idul Fitri ya? Iya. Situasi Idul Fitri. Lebaran. Lebaran. Jadi kami hanya ngambil infal yang babysitternya aja yang tadi. Kalau PRT-nya enggak. Kami ambil dari LPK. Ya LPK. Oke sudah teman-teman. Hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Tuh. Wow, sedap. Ya, oke. Baik. Kualinya setelah kita gunakan ya kita taruh air ya, supaya bekas tadi ini tidak lengket gitu ya di kualinya, jadi gampang untuk mencucinya, atau kita langsung taruh di wastafel, kita rendam dulu ya, kita rendam. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Inilah yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, cara menggoreng pork ya, pork atau orang Sumatera kenal dengan istilah B2 ya, daging ya. Oke ya, terima kasih. Jika berkenan ya, jangan lupa di subscribe ya, like, boleh komen ya, dan bunyikan notifikasi supaya video saya yang bermanfaat berikutnya teman-teman bisa update ya, di akun teman-teman. Terima kasih, selamat sore.